Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Berjumpa lagi dalam pengajian khusus bulan Ramadan kitab Kasyfut Tabarih karya Kiai Abdul Fadl Senori Tuban, yang mana kitab ini mengupas terkait persoalan sholat taraweh. Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan umul kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, para masyayikh, para imam al-madzahib al-arba'ah, para muassis jam'iyah Nahdlatul Ulama, para guru-guru kita, dan juga khususnya mu'alif kitab ini Kiai Abdul Fadl Senori Tuban. Semoga memberikan manfaat dan juga barokah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu tsani utawi bab kang nomor 2 fi kaifiyatis sholati tarawih, kang tetep ing dalem nerangaken carane salat tarawih, kang tetep ing dalem nerangaken carane salat tarawih. Rawa al-Bukhari, terus ngeratakan sapa al-Bukhari, Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Bukhari, an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu an, qala dawuh, an Abi Hurairah qala dawuh, terhadap rawal Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maknane man utai sapa wong iku koma jumeneng ibadah sapa man ramadhana ing dalam bulan Ramadan imanan krana iman, wahtisaban lan krana nubrih ganjaran, ghufira jawab syarate nggih mengko den apura sapa lauman, ghufira mengko den apura lahu maring man apa ma dosa taqaddama kang wis dingin, apa ma min dzambihi saking bayane saking dosane man. Qala dawuh sapa Ibnu Syihab dawuh fatufia mengko sedo sapa Rasulullah Kanjeng Nabi wal amru hale utai perkara iku ala zalika tetep ing atase mengkono tarkul jamaah fi sholati tarawih. Kemakan al amru ala zalik ing atase mengkono tarkul jamaah fi sholati tarawih fi khilafati Abi Bakrin ing dalam pemerintahan sahabat Abu Bakar, wasatron lan dadi kawitan min khilafati Umar saking pemerintahane sahabat Umar radhiyallahu anhu. Qala al-Qastalani, dawuh sapa Imam al-Qastalani, yakni ngersakaken kelawan qauluhu ala dzalik nggih. Qauluhu ala tarkil jama'ah fi sholati tarawih niku wau, ala tarkil jama'ah fi tarawih ing atase tinggal jamaah fi tarawih ing dalem salat tarawih. Jadi riwayat Abu Hurairah ini yang mengisahkan atau yang menceritakan bahwa Rasulullah bersabda man qama ramadhana ila akhirih ini selanjutnya oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri nggih, ini mengatakan bahwa selanjutnya Rasulullah meninggal dan statusnya ya seperti itu, yakni tidak adanya sholat jamaah dalam taraweh.
tidak adanya jamaah dalam sholat tarawih, maksudnya seperti itu. Karena apa? Karena Rasulullah meninggal dan beliau belum menyampaikan sesuatu terkait sholat tarawih tersebut. Karena Rasulullah sebelumnya ketika mengetahui sholat di masjid, ya, terus diikuti oleh para sahabat dan Rasulullah pulang, ini Rasulullah tidak kembali lagi melaksanakan sholat di masjid pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena nanti akan diikuti lagi, dan kekhawatiran itu adalah difardukannya sholat taraweh kepada umat Islam. Makanya di sini yakni ala tarjih jamaah taraweh. Jadi posisinya berarti sholat taraweh ini berjamaah ataukah sendirian, ini masih abu-abu, istilahnya seperti itu. Hanya muncul banyak yang mengklaim bahwa ini yang paling benar, itu yang salah, ini bid'ah dan sebagainya. Maka perlu sekali untuk menelusuri redaksi hadis yang dipaparkan oleh Syekh Abdul Fadl dalam bab kedua ini. Warawal Bukhari, lanus ngeriatakan sapa Imam Bukhari di sahihi ing dalam kitab sahihi Al-Bukhari wa Malikun lan Imam Malik fil Muwatta'i ing dalam kitab Muwatta'an Abdurrahman bin Abdul Qari saking Abdurrahman bin Abdul Qari annahu ing sak temene Abdurrahman bin Abdul Qari yuqala dawu sapa Abdurrahman bin Abdul Qari Farajitu metu sapa ingsun ma Umar bin Al-Khattab serta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan ing dalam wengi siji fi Ramadhan ing dalam bulan Ramadan. Nggih, farajitu ma Umar menuju kemana? Ilal masjidi, menuju masjid. Faidan nasu mangko dumadaan utawi manungsa iku auzaun. Pira-pira golongan mutafariquna kang padha pisah-pisah. Tiba-tiba saya melihat banyak sekali manusia yang berpisah-pisah. Maksudnya itu tidak kumpul. Ai jama'atun tegese pira-pira golongan mutafariquna kang pisah-pisah. Jadi mereka membuat golongan masing-masing nonton nggih dalam masjid itu. Tidak berkumpul satu orang satu imam, enggak seperti itu, tapi berkumpul dengan imam masing-masing. Yusolli tegese padha salat sapa ar-rajulu wong lanang nafsi krana awak dhewe ne rajul. Yusolli lan salat sapa ar-rajulu wong lanang one yusolli mengko padha salat sapa imam bisolatihi lan salati ar-rajul. Faisali mengko padha salat nggih bisolati kelawan salati ar-rajul sapa ar-rajulu pantan atau golongan. Jadi ada yang sholat sendiri, ada yang sholatnya diikuti oleh orang lain. Dalam masjid itu banyak fenomena yang menarik gitu. Itu menjadi sebuah pembicaraan tersendiri. Sehingga sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari ini pun ya terheran-heran kok seperti itu, nonton nggih. Fa idzan nasu dumadaan itu tiba-tiba. Ini berarti kan aifajaah, jadi kok tiba-tiba gitu aja kok banyak orang yang kumpul di situ tapi berpisah-pisah. Kemudian faqala mengkonuli mengucap sapa Umar, sahabat Umar ini sak temene ingsun iku arone kotaken sapa ingsun la jama'tu lamun ngumpulaken sapa ingsun ulai ing mengkono-mengkono musallin nggih jamaah musallin al mutafarriqun wau nggih ala qari'in ing ngatasi satu orang yang maca siji wong siji kang iso maca nggih to ing ngatasi wong kang maca wahidin kang siji. Lakana yaktini ono apa jamak iku angsala luweh matu di apa jamak suma azama mengkonuli nejo sapa Umar wa jama'ahu mengko ngumpulaken sapa Umar ing musallin al mutafarriqun wau ala Ubay bin Ka'ab ing atase Ubay bin Ka'ab. Melihat seperti itu
sahabat Umar pun mengatakan kepada Abdurrahman bin Qori, ya, bahwa apabila aku mengumpulkan mereka, ya, dan diimami oleh satu orang saja, ini sangat patut sekali daripada berpisah-pisah seperti itu dengan imamnya masing-masing. Nah, azam ini, maksud daripada sahabat Umar ini kemudian direalisasikan fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian mereka pun dikumpulkan dan mengikuti Ubay bin Ka'ab, makmum kepada Ubay bin Ka'ab. Suma kharajatu mengkono limatu sapa ingsun nggih Abdurrahman bin Qori mau sabane Umar lailatan ukhra ing dalem wengi kang weneh wana suhal utawi manungsa iku saluna padha salat sapa annas bi salati qari'ihim kelawan salat nggih ngikuti qari'i annas. Kemudian ketika saya keluar di malam yang selanjutnya nggih dengan sahabat Umar dan melihat ternyata mereka salat mengikuti imamnya, yang tepat qari ini adalah imamnya. Wala Umar, dawuh sapa Umar, nikmat al bid'atu iku sak bagus-baguse al bid'atu utawi bid'ah. Hadhihi ya iki al bid'ah walati utawi perkara ya namun kang padha turu, walati utawi barang ya namun kang padha turu sepenas anhasa ninggal saking alati iku afdalu li utama minallati tenimbang perkara yakumuna kang padha jumenengi sapa nas yuridu kang yuridu nggih afdalu minal ladzi yakumuna ngoten nggih. Titik yuridu ngersakaken sapa Umar akhirul laili ing akhir wengi. Maka lan ana sapa anas manungsa iku yakumuna padha ibadah sapa nas awalahu ing dalem awale lahir. Jadi kemudian Abdurrahman bin Qori ini keluar bersama Umar ya, dan melihat ternyata manusia ya, atau masyarakat atau mungkin para sahabat ini akhirnya mengikuti koriknya, mengikuti satu imam saja. Lalu sahabat Umar pun mengatakan nikmat al-bid'ah. Jadi sebaik-baiknya bid'ah itu adalah ini. Hadihi. Sedangkan mereka yang tidur tidak mengikutinya ini afdal minallati yaqumuna daripada mereka yang melaksanakan ibadah. Nah, ini nanti ada penafsirannya tersendiri wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumuna yaqumuna. Nah, tafsirannya adalah yuridu akhirul lail. Jadi mereka yang tidur meninggalkan bid'ah ini, ya, meninggalkan hal ini lebih utama daripada mereka melakukan saat ini. Artinya adalah mereka mendapatkan keutamaan jika melaksanakannya di akhir malam atau di tengah malam. Wa kana an-nas yaqumuna awala, di mana manusia, masyarakat atau mungkin sahabat pada waktu itu melaksanakannya di awal malam. Jadi tarawih itu mungkin yang lebih pas itu adalah di pertengahan malam itu. Sehingga ketika dilaksanakan di pertengahan malam dia akan mendapatkan waktu yang mustajab. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan ini juga termasuk kategori sholat tarawih juga. Dan ini merupakan afdoliyah atau keutamaan. Kenapa? Karena dia tidur dulu terus sholat malam. Yang mana kalau sholat malam ini dilaksanakan di bulan Ramadan maka ini sama dengan tarawih. Atau mungkin dibalik, sholat tarawihnya ditaruh di tengah malam. Jadi setelah sholat isya istirahat, sholat tarawih
taraweh di tengah malam. Monggo. Pokok jangan sampai keluar waktu subuh, ini yang nggak boleh. Wa idza ta'ammal talan arikalane wis angen-angen sapa sira hadain hadisaini ing ikilah hadis loro arafta mongko ngerti sapa sira anna zahirahuma ing sak temene zahirul hadis nggih. Zahirul hadisaini atau secara tekstual dua hadis tersebut iku ya dulu nuduhaken apa hadisain apa zahir nggih apa zahir ala anna tarawih ing atas sak temene tarawih iku latu sholat ora den lakoni apa taraweh jamaatan halih rupa jamaah. Wa adatil kalayali ing dalam sakwise mengkono-mengkono wangi al-arba'i kang papat fi zaman Nabi ing dalam zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la anjama'ahum tumeka yen ton ngumpulaken ing nas sapa Umar sahabat Umar ala imamin wahidin ing atas imam wahid imam satu imam. Jika kita mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam lagi terkait redaksi hadis ini, maka akan bisa kita temukan bahwa sebenarnya secara zahirul hadis nih, secara tekstual sholat taraweh ini tidak dilakukan berjamaah setelah hari keempat di masa Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah meninggal. Nah, setelah itu vakum, nggak ada yang namanya sholat taraweh berjamaah, hingga memasuki era sahabat Umar. Maksudnya tidak adanya sholat taraweh secara jamaah dengan satu imam, maksudnya seperti itu. Hingga muncullah sahabat Umar yang menginisiasi lagi, bisa dikatakan seperti itu, untuk sholat jamaah imamin wahid. Sholat jamaah mengikuti satu imam. Walidha lan krono arane iki ana tarawih la sholat jamaah zahaba milih sapa ba'dul ulama mutaqaddimina setengah ulama kang dingin-dingin ila annabi alaha maring satemene nglakoni ing tarawih iku furoda nggih. Kabare nanti di belakang furoda hale ijen-ijen fil baiti ing dalam omah iku afdalu li utama. Nah, karena inilah sebagian ulama terdahulu ini memilih bahwa melakukan sholat taraweh di dalam rumah ini lebih utama. Karena apa? Karena Rasulullah setelah sholat taraweh di masjid, ya, yang akhirnya diikuti oleh para sahabat tadi, terus Rasulullah pulang, dan ketika beliau pulang, beliau tidak melakukan atau belum melakukan sholat taraweh, yaitu sholat malam di masjid sampai beliau meninggal. Jadi posisi beliau Rasulullah ketika pulang di rumah itu posisinya beliau seakan-akan menunjukkan bahwa sholat taraweh di rumah ini lebih utama daripada di masjid. Seakan-akan seperti itu yang tersirat, konten. Likauni sallallahu alaihi wasallam krono sak temene kan krono likauni krono anane Kanjeng Nabi nggih sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam iku ghadabana tapi sabakan Nabi ala dalika ing atase mengkono fi aluha furoda fi bait wa tufyalan seto sabakan Nabi wal amru ta perkara wala dalika tetep ing atase mengkono al amr wal amru ala dalik ing atase mengkono wa ghaba ala dalik furoda nggih fi uluha furoda fil bait hatta madha sehingga wis keliwat apa sodrun kawitan min khilafati Umar saking pemerintahan Umar waqad ya'tar falan teman-teman wis ngakoni sapa Umar radhiyallahu anhu di anna kelawan sak temene jamaah tarawih ail jamaah tarawih iku mafdulatun dan unggulaken atau diungguli sama marro. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
sebagian ulama mutaqaddimin memilih bahwa sholat taraweh di rumah ini lebih utama karena Rasulullah ya meninggal dunia ketika Rasulullah itu berpegang teguh atau menunjukkan kebiasaannya sholat taraweh di dalam rumah. Di dalam rumah. Furoda secara sendirian furoda kali ijen fil baiti ing dalam omah. Tidak secara jamaah. Jadi dilakukan Rasulullah secara individu di rumah, tidak di masjid. Ini yang menjadi dasar dalil dari sebagian ulama mutaqaddimin. Dan ini pun diakui oleh sahabat Umar bahwa jamaah tarawih ini mafdulah. Ya sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Rasul, terus Rasul ini terlihat khawatir akan difardukan untuk umatnya, Rasul pun akhirnya sholat di dalam rumah. Dari sini seakan-akan bahwa sholat jamaah ini mafdulah. Jadi sebenarnya nggak unggul, tapi akhirnya diunggulkan. Dan terus Rasulullah sholat sendiri di rumah, dan setelah Rasulullah meninggal, dan sampai masa sahabat Umar ketika melihat fenomena di dalam masjid kok banyak orang sholat taraweh secara berjamaah, tapi ya secara berjamaah dengan imam yang berbeda-beda, imam masing-masing, ini hanya menjadi mutafarikun. Nah, oleh sahabat Umar hanya diinisiasi kembali untuk sholat tarawih berjamaah mengikuti satu imam saja, bukan dengan banyak imam. Wabihada lan ikilah mengkono kaunuha mahdulah ola sapa Malik Abu Yusuf lan Abu Yusuf wa ba'du Syafi'iyah. Sebagian ulama Syafi'i juga berpendapat demikian. Padahal lan milih sapa akharuna imam kang weneh atau ulama kang weneh la anal afdhala marang sak temene kang luwih utama fiha ing dalam tarawih iku antuk ala yen to den lakoni apa tarawih fil masjid ing dalam masjid jamaatan halit jamaah. Dikaunihi karena sak temene Kanjeng Nabi iku salat sapa Kanjeng Nabi mau sertane Nabi sapa nasun para sahabat atau para manungsa fitil kalayali ing dalam mengkono-mengkono wengi. Wa aqarrahum lan netepaken nggih sapa Kanjeng Nabi Enes ala dalika ing atase mengkono jamaah. Wa inna matarkuku ang mestine utawi ninggale Kanjeng Nabi ing salat tarawih bil jamaah iku limaknan krana arahe makna siji kot umina kang den sentosaaken apa makna wafati lawan wafati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa utawi makna iku khosyatul iftiradi wedi den berdoaken salat tarawih. Tapi hadalan klan ikilah fi masjid jamaah qala dawu Syafi'i wa jumhur ashabihi lan akeh-akeh sahabat to santri Syafi'i Abu Hanifah lan Abu Hanifah wa Ahmad lan Imam Ahmad wa ba'dul Malikiyah lan setengah ulama Maliki. Jadi sebagian ulama lain ini memilih bahwa keutamaan salat tarawih ini terletak pada berjamaah di dalam masjid. Karena apa? Karena Rasulullah pernah melakukan itu. Ya. Terus Rasulullah meninggalkannya karena ada satu sebab, ada sebuah rahasia yang kita tidak tahu. Ya, ini apa rahasia itu adalah kabundute atau meninggalnya Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak bisa melaksanakan sholat taraweh secara jamaah. Karena apa? Karena sudah kedahuluan meninggal. Dan Rasulullah ini memilih untuk pulang sholat di rumah karena memang takut akan
difardukannya sholat taraweh atas umatnya. Nah, ini adalah maknan ngoten niku wau. Jadi Rasulullah meninggal dan ini menjadi salah satu kunci bahwa sholat taraweh di dalam masjid secara jamaah itu sebenarnya tetap paling utama. Nah, dari sini Imam Syafi'i terus para sahabat yang lain apa itu jumhur ashabi dan kebanyakan santri Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah ini apa sependapat bahwa sholat jamaah, sholat tarawih bil jamaah di masjid ini afdol. Mongko rawalan teman-teman wis ngriwataken sapa Ibnu Abi Syaibah fi'lahu ing nglakoni salat tarawih fil masjid jamaatan an aliin saking sahabat Ali bin Mas'ud bin Ibnu Mas'ud Ubay bin Ka'ab lan Ubay bin Ka'ab wa Aswad bin Ghaflah lan Zaid bin Ghaflah wa Zadan wa Abil Bukhturi lan Abil Bukhturi wastamar lan tetep alih ing atase fi'lu apa amal sahabat lelakoni para sahabat wa sairul muslimin lan sekarine para umat Islam asara lan dadi apa fi'lun salat tarawih fil masjid jamaatan tadi iku minas sya'airi saking pira-pira syiar agama adzahirati kang wis pertelo kang jelas ka salatul Id ke dene salat Id. Jelas sekali ya bahwa Ibnu Abi Syaibah, terus Ali dan lain sebagainya hingga sampai Abil Bukhturi ini juga sependapat ya dengan hal tersebut melakukan sholat taraweh di masjid jamaatan dan ini pun akhirnya lestari dilanjutkan hingga saat ini dan menjadi salah satu syiar agama Islam seperti halnya sholat Id. Wa maqaulu Umar anapun tawi sahabat Umar radhiyallahu an wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna nyatane dawuh wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumuna yang saya sebutkan bahwa mereka yang tidur meninggalkan sholat jamaah ini lebih baik daripada mereka yang mendirikannya. Ini maksudnya laisa fi tarjihul infirad. Laisa ora ono iku fi ing dalam qaul Umar apa tarjihul infirati ngunggulaken ing salat ijen. Wala tarjihu fi lan ora ono apa ngunggulaken ing nglakoni salat fil baiti ing dalam omah. Wa inna ma fihi lan angstine iku tetep ing dalam qaul Umar tarjihu akhiril laili ngunjukaken ing akhir wengi al awalihi ngungkuli ing atase awal wengi kama sarahabi sabab rawi hadis biqauli yuridu akhiral lail. Jadi titik tekan di situ bukan berarti sahabat Umar mengunggulkan sholat sendiri daripada sholat berjamaah di dalam masjid. Akan tetapi di sini titik tekannya adalah sahabat Umar ya, mengunggulkan mereka yang melaksanakan sholat ya sholat fi akhiril lail, sholat fi akhiril lail artinya sholat taraweh fi akhiril lail atau sholat tahajud fi akhiril lail juga bisa seperti itu. Jadi sholat yang dilakukan di tengah malam atau akhir malam sebelum subuh ini ada maziyah tersendiri sehingga ketika akan melaksanakan itu seyogyanya tidur terlebih dahulu sehingga tercatat masuk kategori selain sholat tahajud ya itu juga taraweh. Kemudian Sumaliko ilin ayakula mengko nuli ikut tetap ketui wong kang ngucap ayakula utawi ento ngucap nggih sapa qail ainal murada sak temene kang den kerapaken di anha kelan sak temene tarawih di anna halatu salat jamaatan nggih maksud dawuh di anna halatu salat jamaatan iku annaha sak temene tarawih iku latu salat ora den salati jamaatan jamaah fil masjid ing dalam masjid bi imamin wahidin kelawan imam siji. Innama fa'alaha
Nanging pestine sing lakoni ing tara sapa anas manungso jamaatin kelan pira-pira jamaah biammatin kasiratin kelawan pira-pira imam kasiratin kakeh. Selanjutnya terkait dengan redaksi yang mengatakan bahwa la tusallah jama'atan ini maksudnya adalah la tusallah jama'atan adalah la tusallah jama'atan fi masjid bi imamin wahid. Jadi pada waktu itu yang terlihat ya oleh sahabat Umar beserta Abdurrahman tadi bahwa ada fenomena sholat ya dengan imam yang banyak, masing-masing menggunakan imamnya dan dalam satu masjid. Nah, ini yang menjadi fenomena sehingga sahabat Umar ini menginisiasi sholat taraweh berjamaah ya, mengikuti satu imam saja. Ini maksudnya al-murad bi anha la tusallat jama'ah. Kama asyara ilai hadis al-mutaqaddim kaya dene wis aweh isyarah kaya keterangan asyara kang wis aweh isyarah ilaihi maring ma apa al-hadis al-mutaqaddim kang wis dingin apa al-hadis al-mutaqaddim kang wis dingin apa zikruhu penuture al-hadis yang telah dahulu disebutkan nggih dikauli kelawan dawe rawi nyatane faidan nasu auzaun mutafarriquna. Ini sudah dijelaskan oleh rawi hadis sebelumnya yang berisi faidan nasu auzaun mutafarriquna. Ayituhu lan nguataken ing kaunul murad la tusallat jama'atan apa ma hadis rahu kang wis ngriyataken ing Mus'ab Abu Daud bi sunanihi an Aisyah radhiyallahu an. Dan ini dikuatkan pula oleh hadis riwayat Abu Dawud dari Dewi Aisyah, di mana Dewi Aisyah ini berkata qalat dawu sapa Aisyah kana ana sapa annasu manungsa iku yusalluna pada salat sapa annas fil masjid ing dalam masjid fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan auzaan hale pira-pira golongan. Fa amaroni mengko merintah ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa darabtu mengko beber sapa ingsun lahu krana Kanjeng Nabi hasiran ing kloso. Rasulullah mengko nulis salat sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase dhuwure hasir. Jadi Aisyah ini berkata bahwa sahabat ini sholat dalam masjid ya, tepat bulan Ramadan dalam keadaan berpencar-pencar ya, auzaan berpencar-pencar mengikuti golongannya masing-masing dan sesuai dengan imamnya masing-masing. Amaroni Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun memerintahkanku Fadarabtu lahu hasiran, kemudian memerintahkanku untuk menggelar sajadah ngoten nggih. Fadarabtu lahu hasiran, kemudian saya pun menggelar sajadah atau mungkin tikar, lalu Rasulullah pun sholat di atas tikar tersebut. Di hadil qissah lan ikilah qissah qalat dawu sapa Aisyah di dalam hadis qala ta'ni an-nabi qala ing dawuh qala dawuh sapa Kanjeng Nabi takni ngersakaken sapa Aisyah an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhamir daripada qala di sini ya ini adalah kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nasu he manungso ama eling. Ini jadi redaksinya berisi ayuhan nas ini qala an-nabi. Di qala an-nabi ayuhan nas ama eling wallahi demi Allah mabitu ora nginep sapa ingsun lailati ing wengi ingsun hadhi kang iki lailah ai fil masjid alhamdulillah lan muji Allah taala lan hale kang lali sapa ingsun wala khafiyalan ora samar alaya ing atas ingsun apa makanukum kedudukan sira kabeh. Jadi wahai sahabatku itu ya yang paling enak, ingatlah demi Allah saya tidak akan menetap di masjid ini ngoten nggih.
Bihamdillah ghafilan. Bihamdillah kelawan muji dengan muji Allah Ta'ala. Dan hale eh, kang lali sapa ingsun wala khafya alayya makanikum, dan saya pun tidak akan meragukan lagi atas kedudukan kalian semua. Jadi Rasulullah ini sikapnya menunjukkan bahwa beliau tidak menetap atau mungkin dalam keadaan lupa ya, di dalam masjid. Mabitu lailatiha alhamdulillah rabbil alamin. Tapi beliau pulang rumahnya. Dan Rasulullah tetap tidak menyaksikan kedudukan kemuliaan para sahabat. Wa rawahu Abu Daud fi sunanihi aidon, dan hadis rawahu kang wis ngriwayataken imma sapa Abu Daud fi sunanihi aidon halimane an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an qala dawu kharaja wis metu sapa Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza unasun jumatan tai para manungsa di Ramadan ing dalam bulan Ramadan iku saluna pada salat sapa nas fi nahiyatil masjid ing dalam pejajahan masjid. Salah satu riwayat lagi dari Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah, qala kharaja Rasulullah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah ini keluar, tiba-tiba beliau terkejut melihat banyaknya manusia atau sahabat ya di bulan Ramadan ya. Mereka memenuhi masjid. Faqala mengkon dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma utai apa iku haula ingkai menungso. Fakila mengkon den ucapaken haulai utai mengkono unas iku nasun manungso lai sarang ora ana iku mau sebenas apa Qur'anun Qur'an. Ubay bin Ka'ab utai Ubay bin Ka'ab iku sholli pada iku sholli salat sapa Ubay bin Ka'ab wahum halu tainas iku sholana isalluna pada salat sapa nas bisalatihi pelan salate Ubay bin Ka'ab. Kemudian salah satu riwayat mengatakan bahwa Abu Hurairah ini menceritakan Rasulullah ini keluar, tiba-tiba beliau dikejutkan banyaknya manusia yang berkumpul di masjid tepat di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah pun akhirnya bertanya, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Qila haula nasun laisa ma'hum Qur'anun, bahwa di situ adalah para sahabat atau adalah manusia yang mana tidak adanya Quran. Ya, maksudnya tidak adanya Quran, tidak adanya yang memimpin di situ ya. Artinya tidak adanya yang menuntun di situ. Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab iku sholli salat sapa Ubay. Hal nas iku sholli nabi salat. Hanya Ubay bin Ka'ab ini pun salat dan mereka pun mengikuti salatnya Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab ini posisinya sebagai qari, orang yang membaca ayat Al-Qur'an. Jadi Qur'anun ini dimaknai bisa seperti itu. Jadi makna atau ayat Al-Qur'an. Tidak ada yang menjadi imam untuk membaca ayat Al-Qur'an. Wahum halutainas yusalluna bi sholati. Faqala maqami dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam asabu padha bener sapa nasani ma niku sak bagus-baguse apa ma perkara senau kang sakae sapa nas utawi fi'al. Jadi sudah tepat sekali apa yang mereka lakukan wonten secara sederhananya seperti itu. Qala dawu sapa Abu Daud laisa hadzal hadis para ono apa ikilah hadis iku bil qawi lawan kang kuat. Alasane Muslim bin Khalid utawi Muslim bin Khalid iku dhaifun kang dhaif. Jadi riwayat ini termasuk hadis yang dhaif, tidak bisa
dikategorikan hadis yang qawi, yang kuat. Waqala syarihul Ihya, ustawu sapa syarihul Ihya, wong kang nyari Ihya. Wasyafi'i yang tahu wasyafi'i. Jadi menurut yang mensyarah Ihya mengatakan bahwa Imam Syafi'i ini menganggap Muslim bin Khalid salah satu orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya. Fafi hadainil hadisaini mengko iku tetep ing dalam ikhlas hadis loro isbatul jama'ati utawi netepaken ing berjamaah fit tarawih ing dalam salat tarawih. Ibtalu ya. Ibtalu qauliman dan batalaken ucapane wong za'ama kang hipto yang nyongko sapa man innaha sak temene jamaah fit tarawih iku muhtasatun barang kang den anyar-anyaraken. Jadi dari kedua hadis ini bisa diambil kesimpulan bahwa hadis ini menetapkan atau bisa dikatakan mengukuhkan sholat tarawih bil jamaah. Jadi dua hadis ini sebagai dalil bahwa sholat tarawih bil jamaah ini bisa dilakukan atau telah dilakukan oleh Rasulullah, dan ini juga sebagai semacam counter atau menyerang kembali ucapan orang yang menganggap bahwa berjamaah dalam sholat tarawih adalah muhdasa atau sesuatu yang dianyar-anyarno atau sesuatu yang baru. Nah, ini sama dengan mengcounter atau menyerang balik, ya, mengkritik balik ucapan yang mengatakan demikian. Nah, yang benar adalah bahwa sholat tarawih di jamaah ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian berlanjut hingga para sahabat. Itu. Jadi dilestarikan. Hanya persoalannya satu imam dan banyaknya imam. Ini yang menjadi persoalan. Nah, ini hanya ditegaskan fa idza arafta dzalik engko ari kalane wis ngerti sapa sira dzalika ing mengkono isbatul jamaah alladzi mengkotai wong semahu kang ngarani ing alladzi sapa Umar bin Khattab bid'atan ing bid'ah fi qauli lawan ucapane Umar nikmat al bid'ah hadi iku innama huwa an bismillah alladzi iku jamaah ngumpulaken sapa Umar nggih an-nasa ing manungsa ala imamin wahidin ing atase imam wahid, ing atase imam kang siji fil masjid ing dalam masjid. Lil jamaatu ora jamaah di tarawih ing dalam salat tarawih. Jadi titik tekannya ya biasanya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah bid'ah ya, ini lebih terfokus kepada jamaah pada satu imam. Jamaah tarawih mengikuti satu imam. Ini adalah satu yang baru, karena ya yang menginisiasi adalah sahabat Umar, ya menginisiasi atau yang lebih tepat adalah menghidupkan kembali imam wahid atau salat jamaah dalam tarawih mengikuti satu imam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini dihidupkan kembali di masa sahabat Umar. Dan sayangnya orang pun mengatakan sahabat Umar ini membuat bid'ah, membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, cuman setelah itu Rasulullah meninggal, terus umat ini pun sholatnya itu berpisah-pisah mengikuti imamnya masing-masing. Terus sahabat Umar melihat kenyataan seperti ini kurang sreg, hanya oleh sahabat Umar dikumpulkan kembali ya dengan satu imam saja, sehingga sholat tarawih ya, jamaah di masjid ini tetap lestari dan menjadi syiar agama Islam hingga saat ini. Demikian untuk bab yang ketiga, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi kekurangan dalam tarkib maupun pemahaman maupun murad, murni kesalahan saya pribadi.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.